Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Krisanto Sanggoro dengan NIM 20F1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pengetahuan lingkungan, mana saya akan membahas mengenai limbah apabila tidak uh, diolah dengan baik. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan membahas pada produksi sawit. Ini ada topiknya. Topiknya jelaskan jenis industrinya, kemudian apa saja permasalahan jenis limbahnya, kemudian ada karakteristik dari limbahnya tersebut, kemudian juga kita cara pengelolaan. Sama jenis industrinya sendiri, ini saya mengambil contoh pada PT Wilmar Nabati Indonesia, mana PT ini juga memiliki fokus pada pengelolaan sawit. Permasalahan atau isu lingkungan yang diakibatkan oleh kelapa sawit ini sendiri dapat dilihat itu ada seringnya terjadi kebakaran lahan karena untuk membuka lahan. Kemudian adanya hutan monokultur karena lahan yang seharusnya multikultur, hutan yang multikultur berubah menjadi monokultur. Dan karena adanya pembukaan lahan, hilangnya hewan endemik atau hewan di hutan tersebut. Dan yang terakhir akan terjadi kekeringan. Kekeringan ini sendiri terjadi karena pohon sawit sendiri menyerap air cukup banyak sehingga berair tanah maupun sekitarnya akan hilang dengan cepat. Oke, lanjut kita jenis limbahnya. Nah, limbahnya sendiri dapat dibagi beberapa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan itu alurnya itu kurang lebih dari kelapa sawit akan menghasilkan TBS, kemudian akan diolah menjadi CPO. Nah, dari CPO-nya sendiri akan menghasilkan 4 dan limbah, sabut, ada sabut, cangkang, dan jajan kosong, juga ada limbah cairnya. Dari dua limbah tersebut, sabut dan cangkang bisa diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar. Sementara jajan kosong dan limbah cairnya bisa diolah untuk menjadi pupuk organik, dan limbah cair juga bisa digunakan untuk biogas. Langsung lanjut ke berikutnya. Ini ada beberapa karakteristik dari limbahnya. Kandungan organik di dalamnya itu dapat mudah terlarut atau bisa dikatakan mudah terbakar. Contohnya di sini saya mengambil limbah cair. Limbah cair sendiri ini diendapkan dan diolah kembali hingga akan menghasilkan biogas. Biogas tadi bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar dan diolah lagi di industri berikutnya. Kemudian untuk karakteristik limbah lainnya akan dijelaskan di ini. Ada pengelolaannya itu ada kelapa sawit kurang lebih seperti tadi. Beberapa ini produksinya sendiri ada sabun dan ternak, bahan bakar partikel, pakan industri kimia, industri pangan, dan menjadi produksinya itu briket, pakan ternak, bahan bakar, pupuk. Jadi untuk dari kelapa sawit ini sendiri limbah-limbahnya bisa diolah lebih lanjut hingga tidak berhenti di awal ataupun di tengah. Hasil dari produksi sebelumnya juga bisa menjadi produk lainnya. Kita lanjut ke slide terakhir ini, yaitu proses pemurnian pada limbah apabila tidak dilakukan secara benar
dan dampak yang terjadi. Ini limbah produksi dari kelapa sawit ini sendiri menghasilkan limbah B3. Nah, itu ada limbah cair, mana limbah cair ini sendiri jika tidak diolah dengan lanjut akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem air. Hingga limbah ini seharusnya bisa diolah lanjut untuk menjadi gas dan campuran pupuk organik. Sementara juga ada limbah padat. Nah, limbah padat jika kita tidak olah dengan baik atau benar, maka akan menghasilkan penumpukan limbah padat berlebihan. Jika limbah ini seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pada tangki boiler dan menjadi campuran pupuk organik. Kemudian juga pabrik olahan kelapa sawit akan menghasilkan limbah udara, yaitu dari hasil pembakaran, di mana limbah ini langsung dikeluarkan dari pabriknya, cuma tetap difilter terlebih dahulu agar tidak mencemarin lingkungan sekitar. Oke, sekian dari saya mengenai pembahasan pengelolaan limbah pada industri kelapa sawit. Terima kasih.